kabar para penyewa kos-kosan bedeng? Mudah-mudahan duit yang orang tua kalian berikan untuk menyewa kos gak kalian gunakan sebagai wahana maksiat ya. Kasianlah orang tua yang udah capek-capek kerja nyari duit, malah dipakai nyewa kosan bedeng. Dah lah, membahas kisah mengerikan dari teror sebuah kontrakan tua yang dihuni para jurig. Film ini berjudul The Heart 2017, menceritakan tentang sebuah kontrakan yang dulunya merupakan rumah bekas tentara Nazi. Dan tanpa banyak yang tahu, rumah itu merupakan saksi bisu dari kejadian tragis yang pernah terjadi puluhan tahun yang lalu. Dan kali ini kita akan menyaksikan ketika sekelompok kewes non-seksoi bercelana gemes menempati rumah itu. Apakah mereka akan baik-baik saja? Oke lah, daripada kalian penasaran dan lupa bayar kontrakan, mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini, seperti biasa silahkan subscribe aja biar gak ketinggalan video menarik lainnya. Awali dengan diperlihatkannya suasana tahun 1968 di sebuah ladang milik seorang petani. Terlihat seorang pria bernama Sam sedang memberikan pestisida kepada tanaman-tanamannya. Lalu film pun baru dimulai. Setelah pekerjaannya beres, pria asal Jerman ini pulang ke rumah yang tak jauh dari ladang tersebut. Saat bersama keluarganya, si cantik Alice meminta izin kepada ayahnya untuk pergi ke kota. Namun seperti biasa, mantan tentara Nazi ini melarangnya, meskipun niat Alice cuma untuk kerja kelompok. Terlihat Alice pun sudah muak dengan sikap ayahnya yang overprotektif. Selang beberapa saat, Sam mendapatkan sebuah paket yang sudah tergeletak di depan rumahnya. Dan ketika dicek, Sam membaca sebuah surat dari rekan seperjuangannya dulu. Atas jasa-jasa Sam di masa peperangan, ia mendapatkan sebuah artefak kuno sebagai hadiah. Karena takut ada yang mencuri, Sam menyembunyikan artefak tersebut pada dinding basement. Di sisi lain, Alice sedang curhat-curhatan bersama teman berondongnya di dalam kebun. Kemudian Alice menceritakan jika dirinya sudah muak karena selalu dilarang bersosialisasi oleh ayahnya. Lalu tiba-tiba Tong, cacing lu aja baru tumbuh, jangan sok-sok pacarin anak gua dah. Karena kedatangan Sam ini, acara curhat-curhatan Alice pun akhirnya berantakan. Setelah memerahi si bocil, Sam bertemu Alice yang sedang bersedih di dalam lumbung. Kemudian Alice meluapkan unek-uneknya yang seolah dijadikan tawanan oleh ayahnya. "Pah, aku ini udah gede, aku juga ingin tahu apa itu bobogohan dan berkembang biak." Mendengar perkataan Alice, artefak yang dimiliki Sam seperti mengeluarkan pengaruh, hingga kebencian dan emosi Sam semakin memuncak. Lalu Sam menyiksa anaknya sendiri dengan mencelup-celupkan Alice ke dalam bak air. Akhirnya Alice yang malang pun tewas oleh bapaknya sendiri. Dan tanpa penyesalan, Sam berniat untuk menyembunyikan jasad Alice di dalam rumahnya. Selang beberapa saat, istri Sam merasa aneh dengan gelagat suaminya yang seperti penuh dengan kebencian. Wanita yang bernama Miriam ini pun khawatir jika Sam telah memarahi Alice lagi. Di sore harinya, Miriam khawatir karena Alice tak kunjung pulang. Tak lama kemudian, datanglah seorang sheriff yang akan membantu mencari Alice. Kedatangan sheriff ini pun membuat Sam langsung menghampirinya dan berusaha menutupi kelakuannya. Ia pun mengatakan jika Alice adalah anak bangor yang sudah kabur bersama pacarnya. Jawaban itu pun jelas membuat Miriam semakin yakin jika anaknya telah kabur karena dimarahi suaminya. Di keesokan harinya, Miriam yang sedang berkebun sudah kelewat emosi karena Alice tak kunjung pulang. Lalu tiba-tiba ia melihat Sam sempoyongan akibat menghirup zat kimia saat menyemprot pestisida. Dan bukannya menolong, Miriam malah meluapkan kemarahannya kepada Sam. Akhirnya Sam pun modar setelah dicekoki pestisida oleh istrinya sendiri.
Singkat cerita, Miriam pun pergi dan menjual rumah beserta perkebunan miliknya. Ia pun bertekad untuk mencari Alice yang sebenarnya sudah tewas juga. Singkat cerita, puluhan tahun berlalu, scene beralih ke masa sekarang. Terlihat sekelompok kewes bersetelan gemes sedang singgah di Ojon's Cafe sebelum menuju kontrakan. Dan ternyata rumah Sam di masa lalu itu sudah beralih fungsi menjadi kontrakan di masa sekarang. Lalu si seksoi Regan terlihat senang karena kepindahannya ini diantar oleh 3 temannya. Tak lama kemudian Regan dihubungi si pemilik rumah yang merupakan teman baik ayahnya. Pria ini pun berkata jika Regan merupakan pelanggan pertama di kontrakan itu. Karena masih perlu beres-beres, ia akan menyuruh anaknya untuk menemani Regan di kontrakan. Terlihat Regan pun merasa senang karena sudah lama tidak bertemu dengan anak sahabat ayahnya. Singkat cerita, mereka pun tiba di rumah bekas Sam yang terlihat tidak terlalu banyak berubah. Saat berada di dalam rumah, mereka membuat acara penyambutan sendiri dengan menikmati sirup kokopan dan sisa lebaran. Tak lama kemudian, datanglah si bocil Irene yang ditugaskan ayahnya untuk menemani Regan selama 1 minggu. Dengan diantar guru SD, Irene berkata jika ia sudah mempersiapkan kamar untuk keempat kakak-kakak seksoinya ini. Sementara itu, si guru yang sudah tahu asal-usul rumah ini terlihat ketakutan karena menurut rumor, rumah ini banyak jurignya. Melihat si guru yang gaje, Regan dan yang lain merasa aneh dengan gelagatnya. Lalu Irene langsung menunjukkan beberapa kamar yang telah ia siapkan, di mana kamar-kamar tersebut dipasangi sebuah mic yang bisa terdengar dari ruang utama. Karena dengan alat tersebut, Irene bisa dengan mudah mengetahui apa yang dibutuhkan para pelanggannya ini. Di sisi lain, si seksoi Samantha penasaran dengan sebuah kamar bekas kamar Alice di masa lalu. Kak Bondon, jangan coba-coba masuk ke kamar ini, karena Alice berkata jika ia tidak menyukainya. Sontak Samantha pun bertanya siapa Alice itu. Namun karena Irene tidak menjawab, ia pun menurutnya saja. Singkat cerita, Irene mengajak Regan dan teman-temannya berkemping di halaman rumah. Sementara itu, Samantha kembali kepo saat melihat lumbung yang tak jauh dari lokasi camping. Samantha pun merasa heran saat mendengar suara kucibak air di dalam bak. Betapa syoknya Samantha saat ia ditarik oleh sesuatu yang tak terlihat. Singkat waktu, malam hujan badai pun tiba. Dalam keadaan yang masih ketakutan, Samantha berusaha menjelaskan apa yang telah ia alami. Akan tetapi, kedua temannya merasa jika itu cuma halusinasi Samantha akibat kecapean bikin konten TikTok saja. Di sisi lain, Irene berkata kepada Regan jika kejadian aneh di dalam lumbung merupakan kelakuan Alice. Ketika Regan penasaran, datanglah si cantik Layan yang mengajak Irene untuk bermain petak umpet. Kedatangan wanita ini pun membuat perbincangan Irene berakhir. Lalu Irene langsung mengambil penutup mata untuk permainan petak umpet yang akan mereka lakukan. Dan tanpa Irene sadari, roh Sam sedang anteng memperhatikannya. Right now, sweetie. Regan. Singkat cerita, permainan petak umpet pun dimulai. Kemudian Samantha dan Layan masuk ke dalam basement untuk bersembunyi tanpa mengetahui jasad Alice berada di tempat itu. Saat berada di ruangan ini, mereka menemukan sekotak dokumen milik Sam yang seorang mantan tentara Nazi. Ketika permainan usai, mereka menunjukkan apa yang ia temukan kepada teman-temannya. Dari dalam kotak jadul ini, mereka menemukan surat tentang artefak yang dimiliki oleh Sam, di mana menurut Samantha, artefak tersebut adalah simbol tentara Templar yang berasal dari Prancis. Mereka pun menduga benda tersebut adalah rampasan tentara Nazi ketika melakukan penyerangan ke negara itu. Lalu, mereka berniat untuk mencari tahu lagi artefak tersebut melalui internet. Sementara itu, si Senja memilih rebahan di kamarnya daripada membahas artefak
artefak yang gak jelas. Lalu tiba-tiba, tanpa ia sadari, sosok misterius kini sedang mengincarnya. Lalu, sales skincare merek Beauty Darkness ini menghubungi sang pacar yang sedang merantau. Sontak si Senja pun heran karena mendengar suara seperti tentara di dalam radio. Betapa kagetnya si Senja saat melihat pesan yang mengatakan jika dirinya tidak akan bisa melihat esok hari. Dirasa sang pacar sedang bercanda, wanita ini pun lanjut tidur saja. Akhirnya, si Senja pun diserang roh penasaran penghuni rumah ini. Di sisi lain, Samantha dan yang lain sedang browsing ketika Irene sudah tidur. Dari penyelidikan Samantha, mereka mengetahui jika artefak itu bisa meningkatkan amarah alias adrenalin bagi siapapun yang memilikinya. Tak cuman itu, mereka pun menemukan berita tentang kematian Sam dan Alice yang sampai saat ini masih menjadi misteri selama puluhan tahun. Terlihat Samantha dan teman-temannya heran saat melihat pesan jika seseorang sedang memperhatikan mereka. Dirasa cuman chattingan micet yang nyasar, mereka pun mengabaikannya. Kemudian mereka berniat untuk langsung molor. Mendengar suara aneh dari kamar Irene, mereka pun langsung mengeceknya. Sontak mereka pun tidak mengerti saat melihat bangkai burung berada di kamar Irene. Setelah membereskan bangkai tersebut, mereka pun menuju kamarnya masing-masing. Sementara itu, Regan memilih tidur di ruang tamu sambil nonton TV ketika hujan geledek masih berlangsung. Di sisi lain, Samantha membereskan pakaian untuk rencana pulangnya besok. Tapi tiba-tiba, disangka itu Irene, ternyata Samantha tidak melihat siapapun. Lalu ia langsung kaget saat muncul sebuah tulisan yang memiliki arti, tidak akan ada yang bisa keluar rumah ini hidup-hidup. Akhirnya, Samantha pun modar setelah diserang roh penasaran. Sementara itu, Layan sedang mencari tahu kenapa listrik di rumah ini mati, padahal token baru diisi. Tapi tiba-tiba ia melihat sosok perempuan yang ingin masuk ke kamar bekas almarhumah Alice. Dengan sekejap saja roh Alice menghabisi Layan sampai mokan. Di waktu yang sama, Irene memanggil Regan untuk segera menuju ke kamarnya. Saat menemui Irene, bocil yang sedang ketakutan ini meminta Regan untuk mengecek kolong kasur. Dirasa takut oleh seekor curut, Regan pun menurutinya. Yang di atas itu bukan aku, Kak. Saat roh Alice menampakkan diri, Regan dan Irene berhasil sembunyi di dalam WC. Tapi tiba-tiba, bersembunyi di ruang tamu, Irene mengatakan jika itu adalah roh Alice yang selalu ia lihat. Mendengar hal itu, Regan merasa jika roh Alice ingin menyampaikan sesuatu. Lalu, Regan mengajak Alice untuk segera kabur dari rumah ini. Oh my god, Irene yang tak bisa berbuat banyak pun akhirnya kabur dan bertemu kakaknya yang kebetulan menuju rumah itu.
Ketika Irene cuman bengong, pria bernama Virgil ini merasa jika sesuatu telah terjadi di rumah milik orang tuanya. Lalu ia langsung mengajak Irene untuk mencari tahu. Sementara itu, Regan yang masih di dalam rumah melihat penampakan Alice yang mengajaknya ke dalam basement. Setibanya di dalam basement, roh Alice berusaha memberitahu di mana keberadaan jasadnya selama ini. Betapa kagetnya Regan saat menemukan jasad Alice yang ternyata disembunyikan di dalam lemari selama puluhan tahun. Dari semua kejadian ini, Regan sadar jika roh itu hanya ingin jasadnya ditemukan orang, terutama oleh ibunya yang tak diceritakan lagi keberadaannya. Tak lama kemudian, Virgil dan Irene tiba di depan rumah. Lalu tiba-tiba, Virgil melihat sosok Sam dengan setelan khas sedang memperhatikan mereka. Dirasa ada yang gak beres, pria ini pun langsung berusaha masuk. Mendengar kedatangan seseorang, Regan segera menghampirinya. Dan setelah tahu itu adalah temannya, Regan menyuruh Virgil untuk segera pergi dari rumah ini. Melihat hal yang mengerikan terus terjadi, Regan pun memilih untuk mengajak Irene segera pergi sebelum semuanya terlambat. Namun tanpa ada yang tahu, kekuatan jahat dari dalam artefak itu terus memperkuat kemarahan di dalam rumah itu. Terus gimana dong, Ngab? Lah, peduli bagong, yang penting filmnya sudah berakhir. Bagaimana? Sangat menegangkan sekali bukan? Berawal dari sikap Sam yang selalu mengekang anaknya, menjadikan hubungan Sam dan Alice kerap mengalami pertengkaran. Dan keberadaan artefak kuno itu menjadikan amarah Sam tidak terbendung lagi, hingga mantan tentara ini pun dengan tega menghabisi anaknya sendiri. Kejadian tragis itu pun membuat keluarganya menjadi berantakan, dan sang istri terus mencari keberadaan Alice padahal anaknya itu sudah modar dan disimpan di dalam basement. Kematian yang dialami Alice pun membuat rohnya penasaran, dan dengan kekuatan artefak itu, kemarahan Alice pun semakin menjadi-jadi. Dan selama ini pula, roh Alice berusaha memberitahu akan keberadaan jasadnya kepada orang-orang. Namun karena kejadian ini, Regan kehilangan teman-temannya. Namun setelah menemukan jasad Alice, Regan dan Irene berhasil keluar dari dalam rumah ini untuk memberitahukan semua hal, terutama jasad Alice yang berada di dalam basement. Apakah teror mereka akan masih berlanjut? Bodo amat IMDb untuk film ini adalah 3,6. Mungkin segini saja review dan pembahasan film The Hearted 2017. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian